Suhu politik di tanah air terus memanas. Di Bondowoso, Jawa Timur, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais, anggota Dewan Syuro PKS Ahmad Zuhri, serta sejumlah tokoh agama dari Aksi Bela Islam 212. Menariknya, seusai berpidato, sebuah pertemuan tertutup digelar di kediaman pengasuh Ponpes Al-Islah Kiai Haji Mas'un. Dalam pertemuan ini, Zulkifli Hasan tak tampak dengan alasan acara lain. Soal namanya disebut-sebut sebagai capres dan mendapat dukungan dari parpol pengusung, Prabowo tak berkomentar banyak, termasuk soal undang-undang pemilu yang baru disahkan. Komentarnya, pilkada Jatim Kan gimana, sudah Pak? jelas kan? Ya, gimana itu Pak? RUU pemilu kok pilkada Jatim sih? RUU pemilu kan Gimana Pak? Akan menggugat kah Gerindra ke M? Beda sikap yang ditunjukkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais. Amin Rais mengusulkan Partai Amanat Nasional segera menarik Asman Abnur keluar dari Kabinet Kerja Jokowi. Dengan pemerintah gimana Pak Amin Rais? Permisi sudah terlambat, permisi. Soal koalisi PAN dengan pemerintah gimana Pak? Soal koalisi PAN dengan pemerintah. Pokoknya saya usul supaya Asman Abnur segera keluar dari kabinet, titik ya. Dari kabinet. Koalisi dengan rakyat. Itulah perkataan terakhir Amin Rais yang menggambarkan PAN bisa jadi keluar dari koalisi Jokowi. Ketua DPP PAN Yandri Susanto dalam program Kompas Petang sebelumnya juga berujar, PAN bisa saja membuat poros baru dan menyebut nama Panglima TNI Gatot Nurmantio, selain memberikan dukungan pada Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Saya kira yang hari ini mendeklarasikan ke Pak Jokowi, saya nggak ada jaminan, Mas Eman. Misalnya kayak Golkar, jauh-jauh hari setahun yang lalu, ke Pak Jokowi, apakah ada jaminan? Enggak. P3 kemarin mendeklarasikan ke Pak Jokowi, belum tentu juga. Sangat dinamis. Menurut saya, mungkin PDIP yang paling konsisten untuk ke Pak Jokowi. Yang lain menurut saya masih cair. Karena dalam sisa 1,5 tahun untuk pencapresan ini, politik Indonesia pasti banyak dinamikanya. Nah, termasuk PAN. PAN itu kan saya tidak berhak. Makanya saya menyampaikan itu, bisa ke Pak Jokowi, iya. Bisa ke Prabowo, iya. Atau buat poros baru, iya. Kenapa? Di internal PAN itu kolektif kolegial. Selalu saja kalau masalah pimpinan nasional, kami memutuskan itu melalui Rakernas. Nah, bukan dengan maunya Bang Jul, maunya Pak Amin, enggak. Tapi ini diramu bagaimana aspirasi kawan-kawan di daerah, semua lapisan stakeholder di PAN, diramu. Makanya saya bilang, bisa ke Pak Jokowi masih memungkinkan. Bisa ke Prabowo, iya. Atau buat poros baru. Nah, yang penting kan syaratnya cukup. Okay. Ya, gini, kita Rakernas bulan Agustus ya. Akan membahas. Itu jawabannya simpel, Bang. Ya. Betul, betul Pak Jokowi, ke Prabowo, oke. Nah, yang salah satu kita bidik memang Pak Gatot. Oh, ini jujur ya? Ya, betul. Ini pertama kali PAN kemudian mengatakan bahwa ya, salah satunya Pak Gatot Nurmantio. Nah, jadi di luar Pak Jokowi, untuk poros Prabowo, ada Pak Gatot. Ya. Pak Gatot ini kan dari sisi kepemimpinan, kemudian loyalitas terhadap negara, itu kan sudah tidak dilakukan karena dia memang sudah sampai level tertinggi kan sebagai panglima. Artinya ujian dari bawah itu sudah sangat teruji. Ya. Nah, tetapi ini tentu komunikasi dengan partai lain juga penting karena PAN kan nggak bisa mengusung sendiri. Nah, yang penting begini, Mas. Oleh karena itu sekarang yang penting begini. Ini kan pesta demokrasi. Yang kita hindari kan calon tunggal. Jangan sampai misalnya cuma Pak Jokowi sendiri yang melenggang, yang lain nggak berani. Itu juga nggak sehat untuk kehidupan demokrasi kita. Rakyat tidak tercerahkan untuk pilihan-pilihan. Jadi kalau PAN itu semuanya masih terbuka sekarang. Ke Jokowi oke, ke Pak Prabowo oke. Tapi kami sudah lihat pendatang baru yang paling berpotensi yaitu Pak Gatot. Makanya saya bilang tadi, yang paling setia dengan Pak Jokowi itu adalah PDIP sama ya paling Nasdem sama Hanura. Nasdem sama Hanura. Ya yang lain, yang tiga itu, ya mungkin sekarang sepertinya setia. P3, PKB, Golkar. Ya, saya kira itu masih bisa sangat dinamis. Sepertinya setia. Sepertinya padahal setia. bisa. Ya, di April 2018 ketika tahapan pencapresan dimulai mungkin sudah kelihatan belangnya sebenarnya. Apakah mereka tetap di Pak Jokowi atau tidak? Lain pula Wakil Sekjen PDI Perjuangan yang menyebut apa yang disampaikan Amin Rais sebagai tanda sikap terbaru Partai PAN yang kemungkinan keluar dari partai pendukung pemerintah. Tadi saya sudah sampaikan kata kuncinya. Tahun 99 terjadi. Kita menang dikalahkan oleh poros tengah, yaitu dan tadi kalau kita lihat Pak Amin menyampaikan itu, ya ini dari kami ya tentunya pandangan ini silakan Mas Yandri. Ini sudah hampir pasti. Hampir pasti ini tinggal hanya pengesahannya saja. Karena selalu dari dulu kata-kata Pak Amin ini pasti akan terjadi gitu loh. Kalau biasanya di Pak Asman Abnur akan keluar.
Saya tidak sampai ke sana. Itu maksudnya Tetapi pasti artinya itu. mendirikan satu, katakan apakah bersama nanti dengan Gerindra ataukah dengan poros baru, itu sudah hampir pasti. Jadi nggak mungkin tinggal dengan Pak hanya Jokowi? pengesahannya aja. Kalau kita melihat tadi yang disampaikan Pak Amin, sudah terlihat 99, 20 tahun. Memang 2 dekade akan terlihat. Tapi ya kali ini tidak sama seperti dulu. Kita kan sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini. Desakan agar PAN keluar dari koalisi pemerintah telah disuarakan oleh partai pendukung. Tinggal menunggu waktu akan kemana arah PAN di Pilpres 2019. Tim Liputan, Kompas TV.